Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kumara bin Biarat Madama dengan NIM 050212823035. Saya mahasiswa Teknik Pertanian Angkatan 2023. Di sini saya akan membahas tentang penerapan teknologi irigasi mikro di pertanian modern ataupun pertanian terpadu. Baik, yang pertama itu penerapan irigasi mikro di daerah perdesaan atau perkotaan. Baik, irigasi mikro umumnya digunakan untuk mendukung pertanian skala kecil, seperti kebun hortikultura dan sayuran. Beberapa contoh penerapannya yaitu drip irrigation atau irigasi tetes. Biasanya digunakan di kebun cabai, kebun tomat, atau tanaman buah seperti jeruk. Nah, di sini air yang dialirkan itu melalui jaringan pipa dan selang kecil ke setiap tanaman secara langsung. Yang kedua itu ada teknik sprinkler kecil atau mini, di mana untuk lahan keluar biasanya digunakan untuk lahan keluarga atau kebun sayuran yang luasnya kurang dari 1 hektar. Selanjutnya ada di wilayah perkotaan, biasanya memiliki keterbatasan lahan dan sumber daya air, sehingga penerapan irigasi mikro lebih insentif dan terintegrasi dengan konsep urban farming. Contoh penerapannya yaitu ada rooftop garden atau pertanian di atas rumah. Lalu selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam irigasi mikro ini. Yang pertama yaitu ketersediaan air, karena ketersediaan air ini sangat penting untuk keberlanjutan berjalannya irigasi mikro ini. Dan kuantitas dan kualitas sumber daya air ini juga perlu diperhatikan. Yang kedua yaitu ada karakter tanah dan topografi tanah tersebut. Jadi tanah berpasir biasanya butuh lebih banyak irigasi karena penyerapan atau infiltrasinya lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada biaya investasinya. Biaya investasi pada drip irrigation ini cenderung mahal biasanya, karena harus membutuhkan pompa, filter, dan rangkaian selang dan rangkaian drip irrigation. Selanjutnya ada membutuhkan kapasitas SDM dan pelatihan, seperti pengetahuan petani dan cara pengoperasian pada drip irrigation tersebut juga. Selanjutnya ada kebijakan dan regulasi, yaitu seperti perizinan dan dukungan subsidi dari pemerintah. Nah, di video ini terdapat beberapa contoh komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam drip irrigation. Yang pertama ada bak penampung, lalu instalasi pipa, dan ada mesin pompa air dan pipa drip untuk menyalurkan ke tanaman tersebut. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, perbedaan penerapan irigasi mikro di pedesaan dan perkotaan. Yang pertama yaitu skalanya. Biasanya di pedesaan itu skala pertaniannya lebih lebar dan luas. Jadi perlu substansi atau kelompok tani. Berbeda dengan di perkotaan, biasanya skalanya lebih kecil dan hanya untuk menunjang sayur-sayuran untuk keluarga. Yang selanjutnya biasanya di pedesaan memiliki sumber air yang melimpah dan memiliki sumber air lokal yang banyak seperti sungai atau embung. Berbeda dengan di perkotaan, biasanya menggunakan sumber air yaitu air PDAM, air hujan, atau air-air tertampung lainnya. Selanjutnya yaitu ada teknologinya. Di pedesaan biasanya teknologinya kurang
dibandingkan dengan di kota. Selanjutnya ada pendanaan. Di desa biasanya sering dibantu oleh pemerintah atau LSM dibandingkan di kota, yaitu mandiri atau memiliki komunitas sendiri. Untuk targetnya biasanya di desa itu pangan dan komoditas pertanian, sedangkan di kota itu hiasan atau sayuran konsumsi atau hanya untuk gaya hidup. Selanjutnya ada tantangan utama dan strategi penanganannya. Yang pertama yaitu keterbatasan modal awal, karena drip irrigation itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang kedua, kurangnya keterampilan teknis, karena kurangnya keterampilan teknis ini karena membutuhkan keterampilan khusus, perlunya pelatihan dan pembelajaran khusus. Yang ketiga yaitu sumber air tidak stabil, karena drip irrigation ini membutuhkan sumber air yang konstan atau stabil, tidak bisa naik turun. Yang keempat yaitu pemeliharaan sistem yang kurang baik, biaya maintenance-nya juga mahal. Yang kelima, kerusakan atau penyumbatan pipa atau filter. Nomor 6 yaitu perubahan iklim dan musim ekstrim. Nah, di sini ada cara penanganannya atau solusinya. Yang pertama, jika biaya awalnya tinggi, kita harus mencari subsidi alat dari pemerintah atau kredit mikro seperti koperasi tani. Dan yang kedua yaitu bila kita masih kekurangan SDM atau kekurangan keterampilan, kita harus mengikuti pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala. Yang ketiga, sumber air tidak stabil. Nah, jika sumber air tidak stabil ini, kita bisa mencari solusi dengan membuat penampungan air hujan atau cekungan kecil atau seperti sumur dangkal. Lalu ada perawatan kurang. Jika perawatan kurang ini, kita perlu membaca buku panduan atau jadwal pemeliharaan agar sistem otomasinya tidak terganggu. Berikutnya, bila ada kerusakan pipa, kita gunakan material yang berkualitas dan filter yang mudah diganti agar tidak menyulitkan untuk kedepannya. Yang kelima ada evaluasi dampak penerapan irigasi mikro yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu ada secara kuantitatif, yaitu melibatkan angka data yang nyata untuk mengukur hasil. Yaitu yang pertama indikatornya produktivitas. Biasanya ini sesuai dengan ton per hektar atau sebelum dan sesudah adanya irigasi ini. Yang kedua ada pemakaian air. Biasanya ini dihitung dengan volume air per liter yang digunakan. Lalu ada efisiensi irigasi, biasanya digunakan dengan perbandingan output per liter air. Selanjutnya ada biaya manfaat atau BCR. Biasanya ini menggunakan rasio manfaat ekonomi dan dibandingkan dengan biaya. Lalu ada hasil panen, biasanya ini dibandingkan dengan jumlah dan kualitas tanaman tersebut. Lalu selanjutnya ada evaluasi kualitatif. Ini biasanya dilakukan berdasarkan observasi atau persepsi pelaksana atau petani tersebut secara langsung. Yang pertama itu ada kepuasan petani. Selanjutnya ada tingkat kemudahan operasional dan penurunan stres akibat irigasi manual dan persepsi terhadap kualitas hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.